pikiran, kondisi mental dia udah jatuh langsung turun. Nah, jadi itu cocok tadi swadaya itu jawab Dhyan Kirtan. Pikiran kuat, pikiran tidak kuat. Untuk tubuh kuat apa tidak kuat itu isinya makanan. Pikiran kuat apa tidak kuat itu isinya kirtan, jap, dhyan, meditasi. Ya. Bagaimana bisa pikiran lebih kuat? Itu japa. Pikiran lebih kuat jika kita ingat Ishta Mantra. Ishta Mantra itu adalah aku adalah dia. Segalanya. Aku adalah cinta. Maka kita selalu ingat. Terus mengulang Ishta Mantra. Jadi mental sudah kuat. Tapi kalau mentalnya, maka Baba sudah berikan, kita tidak boleh pikir inferioritas kompleks atau superioritas. Inferioritas kompleks artinya saya sudah tidak bisa apa-apa, saya sudah hilang, saya mau mati. Itu pikirannya sudah rendah. Untuk itu kita supaya pikiran lebih kuat, kunci japa mantra aku adalah dia, aku adalah dia. Kalau dari beda, kalau kitab suci beda, ya, dari sana kita bisa tahu aham brahmasmi, aku adalah Brahma. Bagaimana kita bisa rasakan dalam hidup aku adalah dia? Jadi pas menarik nafas kita dapat energi. Sementara kalau kita berhenti nafas tidak dapat energi. Sesak nafas sudah kekuatannya sudah hilang. Jadi pas tarik nafas yang energi itu adalah dia. Jadi pas tarik nafas aku itu siapa? Aku itu adalah dia. Kalau tidak ada energi di tubuh, aku perasaan aku tidak ada. Jadi di sini disebutkan energi yang tarik nafas, keluar nafas itu adalah dia. Jadi aku itu siapa? Saya itu siapa? Saya bisa bicara saya dada itu kenapa? Karena ada energinya. Ada dia. Tapi kalau tidak ada energi, perasaan aku sudah hilang. Mati. Jadi aku ada karena ada dia. Perasaan aku, perasaan hidup saya ada, Narayana masih hidup karena ada dia. Nah, jika kita selalu ingat dengan cara meditasi, Ishta Mantra, japa, ulang terus ulang. Jadi pikiran kita kuat. Yang seperti tadi kita nyanyi Prabhasangi, nyanyi kirtan, meditasi, ya, dhyana juga sama, guru dhyana. Ya pas meditasi apa yang kita lakukan? Itu dhyana atau meditasi tentang Tuhan. Supaya kita selalu berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang guru. Kalau kita langsung kita mau ketemu Tuhan tidak bisa terwujudkan, jadi kita lewat guru kita bisa mencapai. Kayak Bali, ya. Kalau mau saya cari sudah di Bali, titik Bali itu mana, nggak bisa cari karena seluruh pulau itu adalah titik Bali. Dari di luar itu di peta Google kelihatan Bali. Tapi kalau saya sudah masuk di Bali, sudah di Pulau Bali, titik Bali itu tidak ada. Ya seperti itu. Jadi untuk itu kita kalau mau menyatu dengan atau kekuatan pikiran menyatu dengan Tuhan, jadi lewat guru ke sana. Jadi langsung bisa masuk Bali, ya Bali itu tidak bisa diwujudkan.
Titik itu nggak ada, tapi pulau ini seluruhnya itu adalah Bali. Bagian Bali kita kelilingi. Tapi setiap titik ada nama beda-beda kalau sudah masuk Pulau Bali. Tapi seluruhnya itu adalah Bali. Kalau sudah saya turun di Gilimanuk, naik bus, nah, sudah masuk Bali. Kalau sudah masuk dari Nusa Penida, nah itu sudah masuk Bali. Atau dari Kuta, Seminyak, masuk Bali. Seluruhnya ada Bali. Sama seperti itu, seluruhnya ada Tuhan, tapi itu pada masuk ada titiknya itu lewat guru. Kalau lewat guru sudah sampai di pulau, nah sudah termasuk Bali. Itu sudah menyatu dengan Tuhan. Saya sudah di Bali. Ya, walaupun saya turun di Denpasar, kalau Marginda Tentara sudah di mana, saya sudah di Bali. Seperti itu. Jadi Ista mantra yang diberikan oleh guru itu mantu masuk ke ruang Tuhan. Jadi apa, Tuhan ada di mana-mana. Kayak Bali ada di mana? Bali ada di seluruh pulau. Tuhan juga ada seluruhnya di mana-mana. Sebelum ke ruang itu kita butuh guru supaya bisa masuk ke ruang Tuhan itu. Jadi untuk itu apa yang kita harus lakukan? Yang dari lahir sampai hidup ini, selama hidup ini itu adalah japa, meditasi, kirtan, dhyana. Walaupun tubuh tidak kuat, susah makan, nggak masalah, tetap ingat Tuhan. Waktu setiap kali saya datang ke Singaraja, pernah tengok Bapak ini, jadi sering ketemu, sering bicara. Bapak sampai lari-lari ya. Nah, walaupun stroke tapi bisa lari, bisa jalan kaki, bisa sendiri, bisa bangun, bisa berdiri. Ya, semangatnya luar biasa karena pikirannya masih kuat. Walaupun tubuh tidak bantu. Ya seperti itu. Walaupun tubuh tidak sesuai inginan, tetap pikirannya kuat, bisa lebih sehat. Kayak Waya juga, Waya Madesweta. Sama seperti itu. Usia 95 tahun atas. Tapi bisa ikut rutin ya. Bangun pagi, meditasi, mandi sendiri ya. Terus yoga sesuai dia bisa duduk di luar ya, olahraga, balik baca buku, baru mau sarapan kayak gitu. Ikut jadwal. Karena apa? Bukan karena tubuh yang kuat dari pikiran. Kenapa pikiran bisa kuat? Karena sebelum meditasi dia nyanyi kirtan, nyanyi prabat sanggit, terus baca swadhyaya sendiri, meditasi sendiri, ya. Setiap hari itu rutin meditasi itu. Sampai di rumah sakit saya pernah nginap berapa hari, ya dari rumah sakit itu kan ada tempat tidur, dari sana turun, ada kasur khusus untuk meditasi, bawa foto Baba di sana. Ya, meditasi di sana. Walaupun sakit, opname di rumah sakit, tetap dia meditasi di bawah, tidak di kasur. Itu contoh pikiran kuat. Kenapa? Karena selalu dia terus ulang meditasi. Mental ya kuat sekali. Ya itu contoh. Bapak ini juga contoh. Kita semua bisa seperti itu jika kita rajin ulang meditasi. Artinya ista mantra. Aku adalah dia, aku adalah dia, aku adalah dia. Jika seperti itu, pikirannya sudah penuh dengan cinta kasih, penuh dengan berkah, penuh dengan ideasi, penuh dengan mantra. Jadi pikiran tidak ada kesempatan simpan yang negatif, energi yang negatif. Jadi orang yang spiritual, jadi apa namanya yang tadi perintah agung itu, yang itu benar. Kalau kita 2 kali rajin meditasi, itu cukup untuk pikiran kita supaya lebih kuat. Karena itu yang bantu lanjut
ulang terus ulang. Pas tidur, pas mandi, pas apa aja kita lakukan, ya terus ingat. Karena itu selama hidup ini nggak pernah berhenti, nafas itu nggak pernah berhenti. Mungkinlah kita tidak selalu makan, tidak selalu mandi, tidak selalu olahraga, tidak selalu kerja, tapi selalu yang kerja itu adalah nafas. Untuk itu kita selalu ingat istimantra. Untuk caranya apa? Caranya 2 kali sehari kita harus rajin meditasi, ikut Jama Niyama, dan ada lagi satu yang ketiga, memberikan jalan kepada orang yang bisa ikut Ananda Marga, bisa belajar meditasi. Nah itu persyaratannya. Jika kita sudah rajin, udah pikiran kuat sekali. Saya belum tahu, tapi banyak orang bilang pikirannya kuat. Nah, kenapa kuat? Nah, selalu ingat dia aja, tidak usah pikir tubuh ini atau saya kecilnya. Ingat aku besar. Nah, jadi aku besar dia kalau ingat, memang itu namanya berkah. Karena di mana-mana itu bisa ketemu, itu luar biasa ya. Ya, demikian ya, kita selalu ingat dharma itu adalah hidup. Ingat beliau itu adalah dharma, dan dharma itu adalah hidup. Yang tadi lagu-lagu itu, dharma marisati, dharma marisati. Dharma itu adalah teman saya, dharma itu adalah hidup saya. Dharma itu apa? Dharma itu adalah ingat, nah istimantra terus ulang, itu adalah dharma, itu adalah agama. Itu agama siapapun itu penting. Orang Islam pun harus tarik nafas, buang nafas. Orang Kristen, orang Hindu, siapapun itu tidak beda. Di sini misalnya kita 5 orang, 5 ikut 5 agama. Ini Kristen, ini Buddhis, ini apa namanya, ini Muslim atau apa. Kita semua di sini tarik nafas itu tidak ada beda. Dan kalau itu dia itu di tubuh Islam, Kristen, Buddhis, di dalam tubuh semua sama, tidak ada beda. Jadi di sini disebutkan dalam lagu, dharma itu adalah prana hidup. Selain itu tidak ada dharma, tidak ada agama. Jadi manava dharma atau bhagavata dharma itu adalah dharma satu. Dharma eko eva najas nasti. Dharma itu adalah hanya satu, tidak ada 2, tidak ada 3. Manusia, mazhab, pencerahan atau penjelasan atau logika manusia beda-beda, ada beda-beda. Tapi dharma itu hanya adalah satu. Tidak ada agama manusia yang bisa melihat dari telinga. Tidak ada agama manusia yang bisa makan dari mata. Ya. Jadi yang dasar filosofinya, yang basicnya, kita makan, kita tarik nafas, kita hidup dengan nafas, sistem tubuh ini alami itu semua sama. Kalau itu semua sama, kenapa agamanya beda-beda? Agamanya juga satu. Cuman kita persepsinya salah. Yang beda-beda persepsi, beda-beda orang pikir agama, bukan agama itu satu. Itu adalah agama manusia, agama hidup. Ya. Jadi kita ingat dia, selalu ingat, tarik nafas, ingat dia, buang nafas, ingat dia, aku adalah dia. Ya. Bukan aku yang bilang aku. Kalau kita balik, di sini kita balik di bumi ini, balik artinya kita pikir saya yang aku, bukan. Kalau tidak ada nafas, saya walaupun pikir saya ada, saya nggak bisa omong, nggak bisa pikir, nggak bisa rasakan. Ya, hanya bisa rasakan jika dia sudah masuk, baru bisa rasakan bahwa aku ada. Kenapa aku ada? Karena aku ada, masuk, baru aku ada. Jadi aku adalah siapa? Aku adalah tubuh, bukan. Aku adalah dia. Contohnya itu, misalnya saya sekarang bicara di depan semua. Saya gerakan tangan, kiri kanan, goyang-goyang, ya. Itu
Kenapa bisa? Karena ada kesadarannya. Tapi kalau bayangkan, ya, tangan saya tidak ada, ketemu Bapak, ketemu Pak Sudama, ketemu Kadek, ketemu Ratnes, namaskar. Namaskar siapa? Namaskar kepada tangan atau namaskar kepada dada? Kan dada. Oke. Coba bayangkan, tidak ada tangan, tidak ada kaki, tetap ada yang bilang dada namaskar. Ya, namaskar kepada, bukan namaskar kepada tangan atau kaki, namaskar kepada yang ada di tubuh itu. Ya. Sekarang bayangkan lagi, namaskar kepada siapa? Yang tidak ada tangan, tidak ada kaki, tapi yang tidak bisa lihat juga, tapi bisa bicara, bisa dengar. Nah, ke dada itu. Tidak bisa lihat, tapi dari suara bisa, oh ini Pak Kiron David Brother Rotnes. Namaskar, namaskar. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, tapi tetap bisa namaskar kepada yang aku ada di tubuh. Sekarang bayangkan balik lagi, ada tangan, ada kaki, ada semua lengkap, tapi kesadarannya tidak ada, seperti tubuhnya Bapak ini, ya. Kalau ada, apakah kita bilang namaskar Bapak, apa kabar? Tidak bilang. Kenapa? Karena kita sudah tahu kesadarannya sudah pergi, ada hanya tubuhnya. Jadi tubuh itu bukan dia, tapi dia sudah pulang. Bapak yang sudah pulang. Saya kalau sudah mati, ada tubuhnya, semua ada lengkap. Tapi kalau tidak ada kesadaran, saya itu udah pergi. Nggak bisa omong, saya masih ada, kenapa tidak namaskar? Nah, nggak bisa bilang, karena kesadarannya tidak ada. Tapi tangan, tubuh, mata, semua ada. Hanya kesadaran tidak ada, semua sudah tidak fungsi. Jadi, rumusnya apa? Kita namaskar kepada siapa? Namaskar kepada yang ada di tubuh masing-masing. Itu adalah energi kesadarannya sama-sama, tidak beda. Jadi namaskar kepada Tuhan. Nah, marilah ingat, aku adalah dia. Bisa namaskar, bisa omong karena aku adalah dia. Tapi kalau dia tidak ada, aku tidak ada. Di tubuh sudah tidak bisa gerak. Ya, tuh. Demikian, namaskar, terima kasih.